Pada masa Nusantara kuno, berbagai kerajaan berkembang di wilayah Indonesia yang sekarang kita kenal. Sebagian besar berdiri di lokasi strategis seperti di tepi sungai yang menjadi jalur transportasi penting. Beberapa lainnya terletak dekat pantai, memanfaatkan jalur laut untuk perdagangan internasional. Ada juga yang menjadi pusat perdagangan kuno, menghubungkan berbagai wilayah Nusantara. Mari kita lihat letaknya di peta Indonesia. Sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan, era kerajaan. Sejarah Kerajaan Galuh. Kerajaan Galuh adalah salah satu kerajaan besar di Tatar Sunda yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Berlokasi di wilayah Priangan Timur, sekitar Ciamis, Tasikmalaya, hingga Kuningan sekarang, Galuh memiliki peran penting dalam membentuk sejarah Sunda. Awal berdiri Galuh. Kerajaan Galuh berdiri sekitar tahun 670 Masehi setelah Kerajaan Tarumanegara melemah. Pendiri utamanya adalah Wetikan Dayun, seorang bangsawan yang menuntut pemisahan wilayah dari Kerajaan Sunda. Akhirnya, Tarusbawa, Raja Sunda saat itu, menyetujui pembagian wilayah, sehingga lahirlah dua kerajaan bersaudara, Kerajaan Sunda di barat dan Kerajaan Galuh di timur. Pembagian ini kemudian dikenal sebagai era Kerajaan Sunda Galuh. Letak dan wilayah kekuasaan. Wilayah Galuh membentang dari Sungai Citarum di barat hingga Sungai Citandui di timur. Ibu kota awalnya berada di Karangkamulian, Ciamis, lalu pindah ke beberapa lokasi seiring pergantian raja. Pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Pemerintahan Galuh dipimpin oleh raja-raja dari dinasti Wetikan Dayun, di mana masyarakatnya hidup dari pertanian dan persawahan, perdagangan antara pedalaman dan pesisir, dan kepercayaan Hindu-Buddha yang bercampur dengan tradisi lokal. Galuh juga memiliki pusat spiritual kuat, yang kelak berpengaruh pada berdirinya Kerajaan Pajajaran. Tokoh-tokoh penting. Beberapa tokoh penting dari Kerajaan Galuh antara lain, Wetikan Dayun, pendiri dan raja pertama. Premana Dikusuma, tokoh suci yang sering dikaitkan dengan legenda Ajar Sukaresi Mandala Galunggung. Sanatha Sena Bratasena, raja yang digulingkan oleh keluarga Sunda, lalu melahirkan kisah politik yang melibatkan keluarga besar Sunda Galuh. Rakai Panangkaran, dalam beberapa naskah, memiliki hubungan politik melalui pernikahan antar kerajaan. Tokoh-tokoh ini menunjukkan bahwa Galuh bukan kerajaan kecil, melainkan punya jaringan politik luas di Jawa pada masanya. Penyatuan Sunda Galuh. Pada abad ke-10 hingga ke-14, hubungan kedua kerajaan semakin erat. Puncaknya, pada masa Sri Baduga Maharaja, Prabu Siliwangi, di abad ke-15, Kerajaan Sunda dan Galuh dipersatukan secara penuh, melahirkan Kerajaan Pajajaran. Dengan penyatuan itu, sejarah Galuh menjadi fondasi penting bagi berdirinya Pajajaran sebagai kerajaan besar di Jawa Barat. Warisan sejarah Galuh. Jejak Galuh tetap hidup sampai sekarang melalui situs Karangkamulian di Ciamis, tradisi lisan dan naskah kuno seperti Carita Parahyangan, serta identitas budaya masyarakat Priangan. Kerajaan Galuh tidak hanya menyumbang wilayah, tetapi juga nilai budaya, sistem pemerintahan, dan kekuatan spiritual bagi perkembangan kerajaan-kerajaan Sunda berikutnya.